Dirangkum dari berbagai sumber, berikut bursa perpindahan pemain di Liga Indonesia sampai dengan hari ini, Senin 12 Januari 2026. Barito Putra bergerak cepat menjaga stabilitas tim dengan resmi mendatangkan Basajum Latukonsina. Pemain 20 tahun tersebut didatangkan dengan kontrak berdurasi 1 musim. Perekrutan pemain yang sebelumnya memperkuat PSIS Semarang itu dinilai sebagai langkah strategi untuk memperkuat kedalaman skuad, khususnya di sektor depan. PSPS Pekanbaru resmi memulangkan putra daerah, Ilham Syafri Noer, untuk memperkuat skuad Askar Bertuah pada lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2025-2026. Kembalinya bek kiri berusia 25 tahun disambut antusias oleh supporter. Pengumuman Ilham disampaikan melalui akun Instagram PSPS Riau. Persik Kediri resmi meminjamkan pemain mudanya, Haikal, menuju salah satu klub Jawa Timur lainnya. Pemain jebolan tim Macan Putih Junior ini diharapkan mampu mencari menit bermain lebih banyak di klub lain. Bek tengah Arif Satria telah resmi bergabung dengan Adiaksa FC, namun statusnya bukan sebagai pemain pinjaman, melainkan sebagai rekrutan penuh, transfer permanen, dari klub sebelumnya, Bayangkara Presisi Lampung FC. Pengumuman ini disampaikan oleh Adiaksa FC melalui akun Instagram resmi mereka. Sebelumnya, Arif Satria juga dikenal pernah bermain untuk Persebaya Surabaya dan Rans Nusantara FC. Setelah merekrut 1 pemain, manajemen Barito Putra kembali melepaskan pemain lainnya ke klub dengan status pinjaman. Pemain tersebut yakni Nathanael Siringoringo yang resmi meminjamkan Barito Putra ke kontestan klub Liga 2 lainnya demi menambah menit bermainnya. Hashim Kipuwu resmi bergabung dengan tim Adiaksa FC. Pemain 37 tahun tersebut didatangkan untuk menambah kuat lini pertahanan. Striker asal Pantai Gading, Henry Domdia, resmi bergabung dengan Bayangkara FC pada bursa transfer musim semi 2025-2026. Henry Domdia, pemain 33 tahun sebelumnya bermain untuk PDRM FC. Sebelumnya lagi, ia melalang buana di Liga Thailand dari 2016 hingga 2020. Kemudian Domdia juga pertandingan liga-liga di Asia, seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab, sebelum menuju Malaysia. Musim ini Doumbia tampil dalam 9 laga bersama PDRM FC dan mencetak 4 gol. Persekat Tegal resmi memperkenalkan 3 pemain baru langsung. Mereka adalah Arsyad Yusgiantoro, Ahmad Ikhwan, dan Sony Setiawan. Berdasarkan hasil tersebut, tentu saja manajemen dan segenap pemain akan segera melakukan evaluasi terhadap strategi dan kekuatan setiap pemain. Persipura Jayapura memperkuat pertahanannya demi ambisi kembali ke kasta tertinggi. Terbaru, tim berjuluk Mutiara Hitam resmi mengumumkan bergabungnya bek muda potensial Alexandro Felix Kamuru pada Jumat 9/1/2026. Pemain kelahiran Sorong ini didatangkan untuk memperkuat skuad asuhan Rahmat Darmawan dalam mengarungi sisa laga krusial di Championship 2025-2026. Kehadiran Alexandro diharapkan menjadi injeksi energi baru di lini belakang sekaligus pemberi nafas segar bagi permainan Persipura. Dewa United FC resmi pinjamkan Feby Eka Putra ke Garuda Yaksa FC, klub Liga 2 Indonesia. Pemain 26 tahun tersebut pernah bermain untuk tim Bali United, Persija, Arema FC, dan Dewa United FC. Persiku Kudus melepas 6 pemainnya. Mereka adalah Yohanes Kandaimu, Ferry Cahyo M. Irfan, Raya Irfanza, Rido Alwafa, dan Nur Azih. Hal tersebut dicoret dikarenakan penampilan pada putaran pertama yang kurang memuaskan untuk tim Macan Muria. Semen Padang FC dikabarkan sedikit lagi menambah pemain asing baru. Pemain tersebut adalah Guillermo Fernandes, nama yang cukup mencuri perhatian. Guillermo Fernandes pernah mencetak 2 gol ke gawang Real Madrid saat membela CD Numancia di 16 besar Copa del Rey. Bersama Northeast United, Guillermo Fernandes telah melakoni 4 kompetisi, termasuk Indian Super League, Durand Cup, Indian Super League Playoffs, dan Super Cup. Dengan total 27 pertandingan, Guillermo Fernandes berhasil mengoleksi 11 gol dan 3 assist selama 1.644 menit bermain.
Guillermo Fernandes resmi meninggalkan Northeast United dan berstatus tanpa klub dan bakal diresmikan oleh tim Kabau Sirah. Iksan Chan, pemain PSIM Yogyakarta, menjalani masa peminjaman ke FC Kota Bekasi sebagai bagian dari proses menambah jam terbang dan pengalaman. Persib Bandung mulai memanas mesin jelang dibukanya bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Selain sinyal kuat berpisah dengan bek asal Italia Federico Barba, Maung Bandung juga membuka sejumlah opsi di lini belakang. Satu nama mantan dikabarkan akan kembali ke Bandung. Kans Persib Bandung amankan Alberto Rodriguez terbuka lebar setelah kontraknya bakal segera usai pada 31 Mei 2026 mendatang. Ditambah dengan adanya kode yang diisyaratkan oleh Alberto Rodriguez, semakin membuka peluang Persib Bandung untuk mendapatkan tanda tangannya. Raja Nainggolan kabarnya menjadi incaran tim Liga Indonesia dan Liga Thailand untuk bergabung di paruh musim kedua 2025-2026. Mengutip Headless Newsletter, Raja Nainggolan berpotensi meninggalkan SC Lokeren dan mendapatkan tawaran dari klub BRI Super League dan Thai League. Sebelumnya, Nainggolan pernah berkarir di Liga 1 bersama Bayangkara musim 2023-2024. Kendati pernah bermain di Liga Indonesia saat membela Bayangkara FC, namun sepertinya Liga Indonesia bukanlah tujuan utama. Dibanding tawaran bermain bersama Liga Indonesia dan Liga Thailand, Raja Nainggolan justru tertarik dengan klub Liga 2 Belgia, Patro Eisden. Namun belum bisa dipastikan apakah Nainggolan akan setuju dengan Patro Eisden atau akan mempertimbangkan dua kesepakatan lainnya. Setelah Risna Prahala Benta, kini ada dua pemain lagi yang mulai bergabung dalam latihan Persela Lamongan, Kamis 8 Januari 2026. Keduanya adalah Malik Prayitno, gelandang serang jebolan tim Ponjatim, dan Samsudin yang sebelumnya mengisi pos sayap kanan Persekat Tegal. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan status Malik dan Samsudin sama seperti Risna. Mereka masih memantau bagaimana kondisi pemain secara menyeluruh sebelum dilanjutkan ke proses penandatanganan kontrak. Persiko Kudus menambah 4 pemain baru. Mereka adalah Danu Syahputra, Putra Pradananta, Ricky Pambudi, dan Imam Bagus Kurnia untuk putaran kedua Liga 2 Indonesia 2025-2026. Pedro Caracossi, pemain asal Brasil, dikabarkan akan mendapatkan tawaran dari Persija Jakarta. Saat ini, Pedro Caracossi tercatat sebagai pemain pinjaman di klub Uberlandia Esporte Clube, klub yang berkompetisi di Campeonato Mineiro, serta Serie D, kompetisi kasta keempat Brasil. Ini menunjukkan bahwa sosok Pedro memiliki latar belakang pelatihan usia muda di lingkungan sepak bola Brasil. Berita kepindahannya ke Indonesia dinilai masih sangat terbuka. Kini publik tinggal menunggu kepastian apakah Pedro Caracossi benar akan bergabung dengan Persija Jakarta atau hanya sebatas rumor yang beredar. Manajemen Persebaya Surabaya bergerak cepat di bursa transfer. Green Force akhirnya resmi mendatangkan bek tangguh asal Brasil, Gustavo Fernandes. Ini menjadi jawaban atas teka-teki lini pertahanan yang selama ini dinanti-nantikan oleh para pendukung setia. Langkah strategi tersebut diambil manajemen untuk memperkuat komposisi pemain asing guna menghadapi ketatnya persaingan Super League 2025-2026. Gustavo Fernandes akan melengkapi dua pemain asing yang sebelumnya diumumkan oleh Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva. Keunggulan fisiknya menjadi senjata utamanya dengan tinggi badan mencapai 1,95 meter. Postur menjulang ini dipastikan akan memenangkan banyak duel bola udara di area kotak penalti lawan maupun pertahanan sendiri. Sebagai pemain kebangsaan Brasil, ia memiliki gaya main yang lugas, namun tetap tenang dalam menguasai bola. Buyung Ismu resmi bermain untuk tim Persijap Jepara di putaran kedua Liga 1 Indonesia 2025. Sebelumnya, Buyung Ismu telah bermain dengan Barito Putra sejak Agustus 2021 hingga Desember 2025 dan tidak memperpanjang kontrak. Pemain 26 tahun tersebut bermain dengan posisi bek kiri dan mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 94 pertandingan. Delta Sidoarjo FC resmi datangkan Muhammad Rafli dan Giovanni. Tim The Lobster bakal menambah pemain anyar baru ke depannya untuk putaran kedua Liga 2 Indonesia 2025. Setelah berhasil memboyong Lukas Gama dari Persik Kediri,
kini gelandang serang milik Persija Jakarta Gustavo Franca Amadio naik ke permukaan dikaitkan dengan PSS Sleman. Rumor ketertarikan Laskar Sembada untuk memboyong Gustavo Franca Amadio itu muncul gara-gara gelandang asing Super Elja, Frederick Injai mengalami cedera yang membuatnya absen lumayan lama. Namun rumor mengenai Gustavo itu tentu saja menyebutkan, bagaimana tidak, sebab secara regulasi seluruh tim Championship 2026 hanya bisa merekrut 3 pemain asing di skuadnya, dan cedera Injai sudah meningkatkan kemungkinan transfer ini batal. Persipal Palu resmi menambah pemain asing anyar, Nathan Hancock, pemain belakang asal Australia. Pemain 24 tahun tersebut terakhir memperkuat Aguilas Umak, yang berlaga di divisi pertama Liga Filipina. Kehadirannya diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Laskar Tadulako yang kerap kebobolan di pertandingan terakhir. Rumor Persebaya Surabaya memasukkan Dimas Drajat kembali ramai di bursa transfer Liga 1 di bursa transfer. Nama striker milik Persib Bandung itu termasuk masuk radar belanja Bajul Ijo jelang musim kompetisi berikutnya, meski status kontraknya masih terbilang rumit. Isu ini langsung menyita perhatian, sebab Dimas Drajat masih terikat kontrak panjang bersama Persib Bandung hingga 30 Juni 2027, dan saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Malut United hingga Juni 2026. Kondisi tersebut membuat wacana kepindahannya ke Persebaya Surabaya tidak sederhana. Unggahan singkat itu memicu berbagai spekulasi, terutama soal skema transfer yang mungkin dilakukan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya Surabaya maupun Persib Bandung.